Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang aturan makan 20 menit di warung maupun di tempat-tempat makan yang kemudian banyak menjadi sorotan publik, sehingga kemudian melalui aturan ini tidak hanya di media sosial akan tetapi di tempat-tempat offline lainnya kemudian menjadi perbincangan publik, sehingga hal ini juga tidak dianggap sebagai aturan yang sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat atau kebutuhan publik yang tentu sehari-hari juga membutuhkan makanan sebagai bagian dari untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Baiklah, bagaimana ulasan saya terkait dengan aturan 20 menit makan di warung Tegal atau yang disingkat warteg atau di warung-warung lainnya, sehingga kemudian terdapat respon publik yang luar biasa terhadap aturan PPKM baik level 1 sampai dengan level 4 ini, yang kemudian banyak menimbulkan pro dan kontra publik. Seperti biasa, saya akan mengulasnya melalui channel saya, yakni Saiful Anam and Partner, melalui media analisis pakar atau ANKAR. Yang pertama, kebijakan terkait dengan aturan waktu 20 menit dalam hal kita akan melakukan makan di warung-warung, baik warung-warung resmi maupun warung-warung di pinggir jalan. Tentu ini menuai kritikan publik, sehingga kemudian aturan ini dianggap tidak responsif terhadap keberadaan publik, oleh karena pengaturan terkait dengan waktu 20 menit ini dianggap sangat membatasi atau bahkan tidak mencukupi waktu dalam hal pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, kebijakan ini juga tentu menuai lelucon atau menjadi candaan publik, baik melalui meme-meme di media sosial maupun melalui candaan-candaan di masyarakat, sehingga kemudian kebijakan ini menjadi lelucon yang sangat luar biasa bagi publik. Tentunya selain menjadi kritikan publik, juga dijadikan sebagai lelucon bagi publik, sehingga kemudian dapat dikatakan kebijakan 20 menit dalam hal kita melakukan aktivitas makan di warung-warung makan itu tentu menjadi lelucon tersendiri atau candaan tersendiri bagi masyarakat luas. Yang kedua, kritik publik terhadap aturan 20 menit makan di warung-warung makan itu tentu apabila kemudian terdapat banyaknya antrian atau banyaknya orang yang kemudian akan melakukan makan di tempat warung-warung tersebut, maka tentu orang tersebut harus melakukan antri atau kemudian menunggu terhadap orang yang sedang melakukan makan di tempat-tempat atau di warung-warung makan yang akan dijadikan tempat makan oleh orang atau beberapa orang yang akan melakukan aktivitas makan di tempat tersebut. Untuk itu, kebijakan ini kemudian sangat menjadi perhatian publik, sangat menjadi kritikan publik, oleh karena tidak hanya berhubungan dengan masyarakat tertentu, akan tetapi ini sangat berhubungan dengan masyarakat luas, sehingga kemudian tentu apabila terdapat pengaturan 20 menit dalam hal kita melakukan aktivitas makan, maka tentu juga dikhawatirkan apabila terjadi kerumunan atau bahkan terjadi antrian dalam hal kita akan melakukan aktivitas makan di warung-warung makan. Yang ketiga, kritikan yang dilakukan oleh publik juga terkait apabila kemudian orang yang akan melakukan dine-in atau orang yang akan melakukan aktivitas makan di warung-warung makan tersebut, bagi mereka yang kemudian memang dari segi usia atau umur itu sudah memiliki umur yang cukup tua atau bahkan sudah uzur. Untuk itu, hal itu juga tentu waktu 20 menit bisa jadi merupakan waktu yang sangat terlalu singkat, yang kemudian sangat kurang bagi orang-orang tertentu atau bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus tertentu, sehingga waktu tersebut menjadi tidak efektif dan tidak efisien terhadap orang-orang tua atau orang yang berkebutuhan khusus. Untuk itu, kebijakan tersebut itu dianggap
tidak merepresentasikan terhadap sebagian orang-orang tua atau terhadap orang-orang yang berkebutuhan khusus, sehingga kemudian aturan tersebut dianggap sebagai aturan yang tidak mencerminkan terhadap sebagian atau terhadap keseluruhan bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus. Yang keempat, seharusnya terhadap pengaturan 20 menit makan di tempat-tempat warung itu bukan kemudian mengatur tentang banyak orangnya, akan tetapi lebih kepada pengaturan social distancingnya atau pengaturan banyaknya orang yang kemudian akan melakukan aktivitas makan. Karena saya kira bagi orang yang akan melakukan aktivitas makan di warung-warung tersebut tentu sudah memikirkan terkait dengan waktu yang dibutuhkan atau terkait dengan kebutuhan orang lain dalam hal melakukan aktivitas makan di warung-warung makan. Untuk itu semestinya pengaturan tentang 20 menit tersebut itu lebih menekankan kepada banyaknya orang yang kemudian akan melakukan makan, sehingga kemudian bukan menekankan kepada waktu yang kemudian lebih dibatasi terhadap orang yang akan melakukan aktivitas makan di warung-warung makan tertentu. Yang kelima, aturan tentang makan 20 menit di warung-warung atau di tempat-tempat makan itu tentu akan mengakibatkan tidak efektifnya aparat dalam hal melakukan kontrol atau penjagaan terhadap warung-warung yang ada di seluruh Indonesia yang menerapkan PPKM. Untuk itu, kebijakan ini menurut saya itu sangat tidak efektif, karena memang apabila aparat penegak hukum atau aparat Satpol PP atau bahkan aparat lainnya itu kemudian melakukan penjagaan terhadap rumah-rumah makan tertentu, maka tentu aparat-aparat tersebut akan kewalahan atau bahkan kekurangan personel dalam hal melakukan aktivitas penjagaan di tempat-tempat warung makan. Untuk itu saya kira kebijakan ini merupakan kebijakan yang kurang efektif, sehingga kemudian tidak hanya terhadap mereka yang akan melakukan aktivitas makan, tapi bagi aparat-aparat yang akan melakukan penjagaan juga menurut saya akan sangat kewalahan apabila kemudian harus mengurusi terkait dengan orang yang akan melakukan aktivitas di seluruh warung makan. Yang keenam, seharusnya pemerintah dalam hal membuat aturan itu lebih menekankan kepada kesadaran publik, kepada kesadaran warung-warung, kepada kesadaran bagi mereka yang berkeinginan melakukan aktivitas makan untuk kemudian lebih menjaga agar kemudian mereka tidak melakukan kerumunan atau bahkan lebih mengedepankan saling menghargai antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dalam hal melakukan aktivitas makan di warung-warung makan. Untuk itu mestinya pemerintah lebih kepada membangun kesadaran publik untuk kemudian lebih menyadarkan agar kemudian dalam hal melakukan aktivitas makan itu kemudian tetap menjaga social distancing, sehingga kemudian pelarangan atau pemberian waktu terhadap orang yang akan melakukan aktivitas makan di warung-warung makan itu kemudian tidak menjadi lelucon publik atau bahkan menjadi kritikan publik yang cukup tajam, sehingga kemudian tujuan awal agar kemudian virus ini tidak menyebar itu dapat diminimalisir dengan sebagaimana mestinya. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.